Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama adalah ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan segala rahmat dan keberkahan di hidup kita semua. Salawat dan salam juga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa hidup dengan pedoman dan petunjuk dalam agama Islam hingga saat ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan ceramah mengenai ikhlas di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan ini ada banyak sekali dimensi bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi. Di dalam konteks ibadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena sikap lainnya. Seperti hanya ingin dipuji supaya dilihat oleh orang lain atau ingin dilihat seoleh di mata orang lain, tapi benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya." Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam beragama. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam, seolah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama itu sendiri. Banyak orang jadi sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Semoga kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup akan menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih terang, sehingga beragama menjadi lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena segala amalan yang tidak disadari dengan sikap ikhlas, maka tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang itu ikhlas dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang diterima oleh kita, dan amalan itu pun akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pupuk dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas di dalam segala hal. Allah hanya memerintahkan makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah seseorang haruslah ikhlas, artinya bersihnya ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya, misalnya riya dan sum'ah. Keduanya adalah di antara hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita. Bukti ibadah kita yang ikhlas adalah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat pada waktunya. Itulah agama Allah. Iman yang dibuktikan dengan amal soleh yang terwujud dalam sholat, zakat, dan syariat Islam lainnya. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi, berbeda dengan sabar. Ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharap surga dan takut mereka tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya itu sah dan bagus serta berfaedah diterimanya suatu amal. Imam Ghazali juga berkata, hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Sholat ya sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja. Begitupun ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat.
Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tinggi derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan bagaimana mau dibanggakan, sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Jadi mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi ikhlas. Seperti saat ini kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan ke kotak amal. Bukan begitu, sahabat, ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang kita berikan atau kita praktekkan ya nanti. Sekian ceramah singkat mengenai ikhlas ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.